Halo Budum, recap MPL Indonesia week yang keempat. Dan masih ada 4 minggu lagi sebelum nanti kita akan menuju kepada playoff dan juga M4 World Championship. Bahkan kayaknya M4 masih jauh banget gak sih? Oktober itu playoff, Januari itu baru M4. Jadi masih ada banyak waktu untuk mempersiapkan kepada M4. Dan untuk sekarang seperti biasa di recap untuk MPL Indonesia, aku akan membacakan hasil dari pertandingan di week yang keempat. Dari match pertama ada Aura Fire yang menang melawan Geek Farm 2-1. Lalu Onyx Indonesia atau Onyx Esports yang menang melawan Bigetron 2-0. Untuk hari Sabtu, kutukan Sang Naga telah berakhir. Aura Fire berhasil melumat habis 2-0 RRQ Hoshi. Setelah itu Alter Ego ternyata secara mengejutkan juga mengalahkan EVOS Legends yang pada kala itu di week yang ketiga mereka lagi up banget, tapi week yang keempat ternyata Alter Ego mampu untuk mengalahkan 2-1. Bigetron Alpha juga masih membuktikan tajinya dengan menumbangkan Geek Farm 1-2 di laga match ketiga. Di match terakhir hari Minggu, Rebellion Zion ternyata harus dipukul mundur oleh EVOS Legends 02 dan juga Alter Ego Esports yang harus mengakui kekuatan dari sang landak Onyx Esports 1-2. Dan inilah dia klasemen sementara yang bisa kalian lihat dan udah aku paparkan juga. Kalian bisa screenshot sekarang. Dan sebelum kita masuk ke dalam recap kelas KB, aku pengen kasih tahu kepada kalian semua yang pengen lihat, ini dia Mia Collector, skin terbaru dari Mobile Legends Bang Bang yang udah ada di dalam shopnya dari Mobile Legends Bang Bangnya sendiri. Buat kalian yang mau beli langsung aja cek di dalam in-game-nya, dan buat kalian yang mau cari diamond murah langsung aja klik link yang ada di description. Itu bakal ngelit kalian kepada Instagram dari Chia Store, dan di sana kalian bisa beli diamond dengan harga murah dan kualitas mewah. Seperti layaknya diamond kualitas pejabat harga merakyat. Dan selamat datang kembali di kelas KB. Woi, gue udah bisa gambar-gambar lagi di sini. Dengan bebasnya gue akan langsung mulai dari match pertama kita di week yang keempat. Itu hari Jumat ada Aura Fire melawan Geek Farm. Dan inilah dia hobi Aura Fire, memprovokasi tim fight untuk di luar area zona nyaman dekat base. Karena ini adalah lagi dan lagi ya backdoor yang dilakukan oleh Aura Fire, dan Geek Farm ternyata terbawa dengan suasana team fight yang dibuat oleh teman-teman dari Aura Fire. Yang pertama banyak banget source skill yang keluar. Kabuki lagi dan lagi dengan Marshman backdoornya dia. Tapi untuk sekarang Beatrix emang sekacau itu sih. Fluffy, start dari Fluffy. Dan ini menurut gua terlalu wasted of talent. Ada 5 pemain dari teman-teman Geek Farm, tapi yang nyerang ini baru 3. Kadera yang pertama, Luke, dan juga Baloyski. Janna dan Elzura ini menunggu banget di lini belakang, sehingga damage yang masuk ke arah Fluffy menurutku tidak terlalu maksimal. Dan kalian bisa lihat di sini Fluffy darahnya masih lumayan banyak dibandingkan dengan beberapa member yang hadir dari Geek Farm. Sementara backup yang akan hadir dari teman-teman tim Aura Fire masih lumayan jauh, dan mungkin Elzura dan Janna Kitty ini memiliki maksud lain. Jadi mereka tuh pengen potong rotasinya si Hai, Godiva. Namun yang tidak diduga-duga adalah Fluffy-nya ini bener-bener masih survive. Godivanya motong, Real War Manipulation dibuka walaupun tercancel, tapi lihat Kabukinya free. Ini nih permasalahan utamanya adalah distraction dari Godiva. Lihat ya, ketika di map itu Godiva udah setengah darah, tapi dia masih berani untuk langsung jump in ke arah tengah-tengah team fight dan langsung maksain Elzura untuk berada di dalam tengah-tengah team fight, dan dia buying time aja. Sehingga Kabuki ketika dia ada di area base ini udah bebas banget, area base yang tidak ada wave minion. Detikannya masih jauh juga untuk detik 41. Lihat ini 36 detikannya, jadi masih ada 5 detik sebelum wave minion berjalan untuk teman-teman dari Geek Farm. Dan teman-teman Geek Farm lainnya masih terlalu jauh banget. Ini kalau teman-teman lihat dari map ya, ini jaraknya jauh banget loh. Untuk teman-teman Geek Farm itu bisa reach out ke arah Kabuki. Dan ini free win tentunya bagi Aura Fire, karena mereka berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Dan tentunya menjadi poin penting bagi Aura Fire karena mereka berada di, bisa dibilang, top 3 untuk sekarang. Dan mereka keep up di sana. Well, Aura Fire. Tadi itu adalah ngomongin soal bagaimana cara team fight dari Aura Fire yang mereka itu selalu targetingnya ke arah dari base. Buat sekarang kita ngomongin soal Onyx Esports. Talk about Onyx Esports, kita bakal ngomongin soal bagaimana cara mereka mengendalikan objektif. Dan yang gue lihat di sini adalah cara dari Onyx Esports untuk ngereset dari Lordnya dan menjadi buah manis ketika Bigetron Alpha ini ternyata bener-bener kedorong mundur sama satu pergerakan dari Boots. Let's see. Nih, Kairi dengan Akai kita tahu classical gameplay Lord yang dimainkan sama Akai kan tarik ulur, reset. Kalau Lordnya sekarat, all in. Di sini kalau misalkan teman-teman lihat posisi dari mapnya itu
itu bener-bener unik banget dari Onyx Esports-nya itu sendiri. Yang pertama, kita ngeliat di sini ada cewek kan. Ceweknya jauh banget di area-area tengah, di area-area mid lane. Lalu kalau misalkan kita melihat dari Samo-Samonya juga menghadang di area jauh banget dari Lord. Dan begitu juga dengan Boots yang ternyata dia ada di arah top lane. Untuk crossing ke arah bottom lane dia pun harus melewati sosok cewek di sana. Jadi harus bener-bener ada opsinya. Yang pertama dia bisa bareng sama cewek, yang kedua dia bisa bareng sama Samo. Tapi untuk sekarang back again on Lord. Kairi nahan Lordnya. Coba untuk buying time. Sans, ketika di sini ada beberapa yang recall dari Bigetron Alpha, Sans-nya itu nge-cancel. Ayo, ngasih poke damage. Bikin kayak sekarat. Dan di top lane udah mulai ketahuan nih, ada pergerakan dari Boots. Otomatis Ripo mundur. Riponya udah nongol di map. Samonya dan juga lihat Boots-nya. Dia mulai melakukan gerakan ke arah Lord pelan-pelan, tapi sambil clear wave minion. Menurut gue ini adalah gerakan yang lumayan disiplin. Bahkan sangat disiplin karena mereka pentingin untuk laning management di menit ke-22 karena ada chance untuk backdoor. Tapi lihat nih, pas teman-teman dari Bigetron Alpha mundur perlahan-lahan dikarenakan ada pergerakan dari Boots di sini. Boots-nya ngadang, Ki Valah mundur, jalannya terbuka dong ini otomatis. Nah, di sini Ki sama Valah karena mereka cuma berdua dan Max juga udah jauh banget di sini untuk crossing area ke Lord ya. Let's say kayak gini deh jalannya ya. Crossing ke area Lord. Di sini ada cewek. Yang pertama, ceweknya udah repositioning dan yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports adalah mereka fokus kepada dua tempat. Let's say dipotong di sini. Sans-nya fokus kepada teman-teman dari Bigetron Alpha seperti Kairi dan Valah. Jadi ngebantuin Boots tentunya untuk memberikan dealing damage. Dan yang dilakukan Kairi serta cewek adalah melakukan eksekusi terhadap Lord yang sangat amat penting di sini. Jadi ada dua job desk yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Onyx Esports. Sebenarnya 3 kalau teman-teman lihat map. Karena di sini kalau teman-teman sadar atau tidak sadar udah ada Samo yang menghadang di area ambush. Jadi siapapun yang bakal lewat di area sini, nih lurusan sini, udah pasti bakal di X atau hitungannya di sini adalah jalan buntu bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Jadi ini udah bener-bener kalau kalian main catur, ini skakmat atau setidaknya skakster deh. Karena mau gimana pun caranya, Valah sama Max ini udah pasti bakal jadi korban jiwa dari Samo yang ada di area sini. Jadi dia udah tinggal Breath of the Ocean, habis itu Rogue Wave, damage-nya bakal tinggi banget. Dan inilah dia yang terjadi ya. Lord secure di belakangnya. Sesuai dengan yang tadi udah kita mention, langsung dapetin Valah, dapetin hampir ke arah Marky juga. Tapi untungnya Marky masih punya sprint pop out. Itu aku bilangnya gini, itu adalah sebuah cutting rotation yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Karena ini Samo benar-benar menjadi lapisan yang ketiga. Lapisan yang pertama ada di Kairi. Kairinya kontes Lord, itu tugas dia. Lapisan kedua ada di Boots. Boots-nya menghadang di sini dan memberikan sedikit tekanan kepada teman-teman dari Bigetron Alpha untuk mundur. Lapisan ketiganya Samo, there you go. Dia mengincar ke arah Valah, menunggu momentumnya, dan ketika Valahnya tertangkap otomatis that's endgame buat Bigetron Alpha. Apalagi ini kalian bisa lihat dengan Immortal yang pecah dan Valah 61 detik tanpa adanya Valah di late game. Clear wave, clear Lord bakal jadi susah dikarenakan Bigetron Alpha line up-nya bukan untuk clear wave minion. Ini untuk team fight lebih tepatnya karena mereka bawa Atlas dan juga bawa Julian. Itulah dia Onyx Esports dengan 3 layer team fight-nya yang luar biasa sekali. Padahal di sini skornya 9-13 tapi lagi dan lagi untuk objektif secure Onyx Esports. Match untuk Aura Fire dan RRQ Hoshi, aku pengen memberikan sedikit breakdown kepada match ini tapi di 2 game. Di game yang kedua aku baru fokus ke draft. Game yang pertama, let's see untuk team fight-nya. Finn, ini bisa dibilang sebagai Masha Roamer pakai Dire Hit. Target dia adalah Kabuki. Tapi entah kenapa ya, feeling gue juga nih ya, untuk 4 week ke depan karena katanya tidak ada perubahan patch, kemungkinan terbesar Ruby akan menjadi sebuah pick yang mahal untuk Roamer. Karena tugas dia bisa banyak banget yang dilakuin. Dia bisa jadi scouter, dia bisa jadi observer, dia bisa jadi untuk di area cover, you know. Dengan skill-skillnya. Lihat nih, salah satu contohnya adalah ketika Hai dan Kabuki ini bisa menjadi target dari Finn-nya. Nih, lihat Hai-nya sekarat. Teman-teman bisa lihat tadi satu thunderclap, damage-nya segitu. Lu bisa bayangkan kalau seandainya Finn-nya bisa instan, ini gimana? Ya udah pasti Hai-nya tumbang. Tapi di sini poin terpenting dari Hai adalah dia menggunakan Aemon. Aemon adalah hero yang bisa untuk tarik ulur. Karena kita tahu setiap source skill yang dikeluarkan sama Aemon, Aemon bakal langsung menghilang dengan jubahnya, dengan cloak-nya, dan dia langsung bisa
mundur serta dia kayak kamuflase. Bisa di-hit, bisa, tapi pakai sword skill yang no target. Skill yang no target itu apa? Nih kayak Clay pakai misalkan ini nih karpet merahnya nih. Dia misalkan pakai menggunakan Void Crystal atau Albert dengan menggunakan Jutkunedu-nya. Bukan ultimate-nya ya, tapi Jutkunedu skill satunya. Dan juga mungkin Skylar dengan teriakannya di sini. Tapi Skylar kan dalam keadaan yang sekarat ya. Jadi mau nggak mau dia harus mundur. Dan hanya Finn yang ada di lini depan serta Hai yang mainin tarik ulur dengan pasif yang dimiliki oleh Eamon. Tapi lagi dan lagi di sini aku bilang Godiva menjadi cover yang luar biasa dan Kabuki menjawab dengan dealing damage yang itu udah nggak bisa dibendung lagi. Di sini Finn malah yang terskakmat. Padahal secara logikanya Hai bukan hero durability, dia mengandalkan regen juga harus mengandalkan sword skill. Dan ini benar-benar jadi mimpi buruk bagi Finn karena dia tidak bisa lagi melakukan sebuah engage terhadap Hai dengan banyaknya member dari Aura Fire. Dan ini cover yang menurutku nantinya ke depannya akan dimainkan terus untuk beberapa tim, termasuk bukan Aura Fire doang, menurutku termasuk Alter Ego, karena Ruby merupakan hero yang begitu mahal sebagai cover juga. Dan inilah dia, sebuah counterplay yang dimainkan ketika Aura Fire memenangkan dari segi kuantitas. Raw manipulation, ditabrak, segala macamnya, trade kill, Godiva lagi dan lagi, cancellation bisa, efek stun banyak. Pencet. Nah, ini salah satunya. Dan menurut gue dengan pertukaran 1 untuk 2 di sini ya kan, karena emang kuantitasnya 3 lawan di sini teman-teman dari Aura Fire berlima ya kan, ya ini udah otomatis bakal jadi Aura Fire game banget. Dan untuk game yang kedua gue singkat aja, simple banget. Kalau ngomongin soal draft, nih mumpung garisnya masih belum gue hapus ya. Kanan Araraki Hoshi itu bawa Chow, terus bawa Brody, bawa Ling, bawa Masha Banana, dan juga bawa Yves. Menurut gue di sini Araraki Hoshi pengen main late game, itu yang pertama. Karena mereka bawa Ling sama Masha. Tapi ini juga masalah untuk early game karena mereka bawa Ling sama Masha. Ling yang sekarang itu sangat membutuhkan sekali point kill atau kepala untuk farming di early game. Sementara ini emang udah tugasnya dari Albert untuk melakukan engage terhadap Kabuki di early game. Cuma plusnya di sini Kabuki memenangkan head to head match up melawan Skylar. Kalian bisa lihat di sini levelnya berbanding 1 baris XP ya. Tuh, Kabukinya udah mau level 5, Skylarnya masih level 3. Terbukti di sini freeze lane yang dilakukan oleh Kabuki berhasil kepada Skylar dan memprovokasi team fight di area bottom lane, di area gold lane, karena teman-teman dari Araraki Hoshi ketika mereka jump in ke area bottom lane mencoba untuk men-take down ke arah Kabuki karena mereka bisa dibilang early-nya cukup fall off, dibalikin ternyata. Lihat, lagi dan lagi Ruby dan Ruby. Jadi menurut gua di sini Godiva dengan Ruby-nya di 2 game yang dia mainkan ini meng-counterplay banget pergerakan late game dari teman-teman Araraki Hoshi dengan mengamankan Ling dan juga mengamankan Masha. Mashanya 2 kali di 2 game. Oke, kalau kita ngomongin soal Chow di sini sebenarnya juga bisa menjadi poin ketika dia ingin diamankan di area jungle. Tapi karena mungkin Araraki Hoshi itu adalah tim yang mencoba untuk mengamankan late game, Ling dan juga Masha ini bisa menjadi jawaban mereka. Tapi Aura Fire dari season yang ke-7 mereka itu sangat kuat sekali untuk di early game. Makanya ketika Araraki Hoshi ini membawa draft yang begitu late game power dengan Masha, dengan Ling yang tanpa adanya stoppernya di sini cuma Chow, dan sisanya ya kita tahu Skylar kalah lane, Clay juga bukan tipikal yang bisa burst down cepat. Let's say kalau misalkan di sini adalah Selena Chow, mungkin early-nya bisa seimbang. Tapi ya kita tidak melihat Selena di sini, kita tidak melihat 2 roamer di sini karena kita udah sempat bahas 2 roamer di K-Breakdown untuk MPL Filipina. Dan again, Araraki Hoshi di game yang kedua itu baru menurut gue draftnya agak-agak sedikit berat banget untuk menuju di mid game yang mungkin menit-menit 10 gitu kan. Karena mereka kalah early gamenya. Dan Albert yang mencoba untuk mengincar ke arah Kabuki, dia nggak dapat Kabuki karena Kabukinya punya Steel Leg Plate dan menangin laning phase ngelawan Skylar. Selanjutnya adalah match EVOS Legends melawan Alter Ego. Di sini adalah team fight yang benar-benar besar banget terjadi. Karena gue nggak tahu ya, kalau ngomongin soal team fight, ini EVOS Legends juga terkadang di late game, kita ngomongin soal late game ya. Again, mereka kadang rapi untuk team fight. Tapi kalau ngomongin Alter Ego, mereka kan juga ngotot team fightnya. Jadi ketika 5 lawan 5, inilah dia yang terjadi. Dan lagi-lagi ya, Ruby. Makanya gue kayak yakin banget loh untuk 4 minggu ke depan Ruby ini bisa menjadi salah satu sosok pick yang power banget untuk beberapa tim. Dan termasuk juga EVOS Legends loh, tidak menutup kemungkinan karena mereka punya Dreams pool hero-nya banyak banget. Tasnya dapat posisi, Pai-nya, ini Pai-nya sih bener-bener main banget di sini. Dia zoning ke arah Sutsujin, Sally Boy-nya meng-engage ke arah depan buat dapetin posisi. Dan ini dia
cover yang bagus banget dari Dreams ke arah Sally Boy. Tapi Sally Boy-nya buying time, karena di belakang sini, nih di belakang sini yang sebenarnya terancam adalah Pendragon yang dikejar dengan 3 member dari Alter Ego Esports. Sebenarnya di sini poin terpenting dari Alter Ego adalah dengan The Way of Dragon, tidak ada cover lagi bagi Sud Sujin dan juga Clover. Karena The Way of Dragon dari Dreams udah digunakan kepada Sally Boy. Dan Sally Boy-nya juga nggak tumbang. Ini dia poin plusnya. Emphasis Blade, dia mundur ke belakang, pecah Immortal. Tapi ada pertukarannya, Pendragon di depan. Lalu ditukarkan lagi Sud Sujin. Dengan Sally Boy, dia dapetin Dreams dan dapetin Sud Sujin juga. Jadi 1 tukar 3 dengan 1 Sally Boy. Di sini trade kill-nya berhasil. Dan menurut gue di late game itu udah bukan lagi tentang jungler. Karena untuk di menit 19 ke atas, di menit 18 ke atas ketika Lord udah evolve, Gold Laner itu adalah rajanya late game. Gold Laner tumbang pasti bakal fatal. Dan di sini Ninonya hidup masalah utamanya dari teman-teman Alter Ego. Jadi ketika Alter Ego mencoba untuk endgame, mereka mencoba untuk melakukan hal tersebut ketika Clovernya mengejar ke arah Pai. Dan wave minionnya ini masih berjalan di 3 lane yang berbeda. Tasnya tertangkap dan lagi-lagi Ruby play. Top global Ruby, kamu harus senang sepertinya karena meta untuk saat ini akan menuju kepada Ruby dengan team fight area of effect yang menjengkelkan. Blazing Duet, gak ngejawab. Udil punya attack speed, minion terlalu banyak. Kenapa minionnya terlalu banyak? Kita mundurin dan kita akan melihat Clover yang mengejar-ngejar Sirpai serta Nino yang habis clear di atas. Sud Sujin down dan lihat di map ada sedikit main kucing-kucingan polisi-polisian. Sirpai memaksa Clover keluar dari zona untuk melakukan clear wave minion di 3 area yang berbeda. Di sini Tas sebenarnya bisa melakukan clear wave tapi beresiko. Di sini Clover bisa juga untuk clear wave tapi sebenarnya karena dia melihat Sirpai yang sekarat dan ini udah pasti bakal take down, jadi mau nggak mau ya udah kejar aja. Dan wave minionnya untuk teman-teman dari Alter Ego Esports udah hadir di 3 lane yang berbeda. Lihat nih ya kan, udah ada 3 wave minion juga, di bawah ada, di tengah ada, di atas ada. Jadi mau tidak mau, Clover ketika dia terprovokasi untuk mengejar Sirpai, dia dapat point kill. Tapi tidak untuk clear wave minionnya karena dia sendirian dan melawan 3 pemain, 2 pemain lebih tepatnya. Ketika udah ada Leo Murphy dengan Immortality, Udil juga langsung end game. Minionnya ada 4 ditambah dengan 48 minion. Blazing Duet terlalu lama di sana. Ada 4 minion juga di bawah, 3 minion di atas. Berapa jumlah minion yang dimiliki oleh Alter Ego? Tulis di kolom komentar. Saya tidak tahu. Sama halnya kalau kita ngomongin soal Big Hero Alpha, seperti bagaimana cara kendali Lord Onyx Esports. Di sini Big Hero Alpha memiliki Lolita sebagai jawaban dari satu sosok Akai. Yang kita tahu Akai ini power untuk kontrol area Lordnya kuat banget. Dan ini ketika kita tahu, oke, Akai bisa ngambil Lord pakai ultimate, pakai retribution. Gimana caranya untuk memenangkan kontes tersebut? Ya take down Akainya. Pertama, dari kecepatan, sorry. Nih, Falah menjadi sebuah umpan di sini ketika dia terkena Row. Sebenarnya ini nggak sengaja. Row dan sekarat tentunya, otomatis mau tidak mau di sini Falah harus mundur ke arah belakang. Namun teman-teman kalau sadar ini ambush yang paling penting ternyata di take over oleh Marky, KYY dan juga Ripo serta Baloyski yang masih terlalu jauh untuk mengcancel ke arah KYY. Dan ketika Janna di sini mencoba untuk menangkap ke arah Falah, Falah masih punya flicker dan dia masih bisa mundur ke arah belakang. Janna terkena sniping dan KYY ini dia poinnya. Dia nungguin Lordnya half HP, double stun connect, semuanya sekarat dan Marky menyelesaikan tugasnya dengan sangat cepat ketika Kadera langsung nge-pop out untuk sprintnya. Mau tidak mau di sini banyaknya korban jiwa berjatuhan. Jadi kita bisa bilang di sini dengan Kadera yang tumbang dan Lord yang didapatkan oleh teman-teman dari Big Hero Alpha, mereka sangat untung ketika Falah menjadi salah satu sosok penting sebagai umpan lagi dan lagi misdirection. Jadi semua fokus ke Falah, jadi tidak ada yang memperhatikan KYY di sini. KYY bisa melakukan double stun dengan menggunakan Numenan Blast. Lihat, areanya bagus banget. 2, boom. Dan itu langsung semuanya all in ke sana. Damage-nya serta zoningnya, Max-nya juga sebagai pemegang retribution meninggalkan Lord karena dia percaya sama Marky. Dan Marky juga menyelesaikan tugasnya dengan sangat instan karena balik lagi Marky dengan Wesker di sini. Jadi power damage-nya tinggi banget. Dan Big Hero Alpha flawless banget untuk ngambil ke arah Lordnya. Ini manis banget. Jadi ada 2 job desk yang terjadi. Falah, KYY. Ya gue gak tahu sih, KYY emang dari dulu emang inisiasinya ngeri-ngeri banget. Dan gue merasa KYY ini benar-benar menjadi salah satu roamer
yang bisa dibilang inisiasinya hampir perfect, bahkan 8,5/10 mungkin. MPL Arena Ace Blue, EVOS Legends versus Rebellion Zion. Match kali ini kita bakal fokus ke Dreams. Sumpah ya, gue pas nonton match ini, Dreams di area top lane sebagai Kadita, dia buying time, dia membeli waktunya banyak banget. Karena gini, ketika teman-teman sadar, mungkin kalian tuh bakal lebih terkesima ketika Dreams-nya ini melakukan dodge atau menghindari semua serangan-serangan yang dikeluarkan oleh Rebellion Zion. Kita lihat dulu cara dodge atau cara menghindar dari Dreams. Pasti ketahuan. Dreams pakai Ocean ODT, Breath of the Ocean, Raw Wave, nangkep ke arah Dairon, Petrify ke arah Wijanarko untuk menghentikan pergerakan dari Wijanarko. Tapi Swallow out of nowhere, dia yang menjadi korban jiwa di area jungle sini nih, jungle di bagian dalam. Apa yang terjadi? Lihat minimap ya, lihat di minimap. Ketika Dreams-nya ketahuan, Swallow-nya ini emang jauh di belakang, gak kelihatan, gak kedetek. Dan kalau teman-teman lihat dari minimapnya, ini lihat Swallow-nya bener-bener terjebak dari teman-teman EVOS Legends, dan itu udah ditutup juga sama Clover. Jadi ketika teamfight berlanjut, ya inilah dia yang terjadi. Dairon terjebak, Wijanarko down, udah ada 5 member yang ready untuk melakukan teamfight, sementara Rebellion Zion belum ready. Rebellion Zion belum siap untuk melakukan teamfight, sementara mereka juga kalah dari segi gold 2000. Makanya di sini 5 lawan 1+2 lebih tepatnya, karena yang tumbang 3. EVOS Legends memenangkan teamfight dengan melakukan sebuah cutting rotation terhadap Swallow yang memang dia terpisah dari kerumunan teman-teman Rebellion Zion. Bang, kalau Rebellion Zion tadi Swallow-nya join untuk ngejar ke arah Dreams, itu kira-kira bakal lebih worth it atau enggak untuk pergerakan Rebellion Zion? Menurut gue malah lebih berbahaya. Karena apa? Karena mereka nggak dapetin Dreams-nya, mereka nggak nangkep untuk Dreams-nya, mereka nggak men-take down Dreams. Dan lihat di sini, Dreams masih sehat walafiat, tidak bisa dibilang sekarat karena dia darahnya juga masih banyak. Dan per 30 detik kita tahu Kadita punya Thalassophobia, dia akan menambahkan heal up dari damage yang dia terima, sehingga untuk Dreams dengan satu buah umpan, Roamer tidak tumbang ditukarkan dengan salah satu peran penting mid laner, XP laner, dan juga Roamer balasan dari Rebellion Zion. Setup yang dipatahkan begitu saja ketika Dreams berenang dengan indahnya. Dan inilah dia EVOS Legends yang terbaru New Era. Gua gak ngerti lagi Dreams semenjak dia masuk ke MPL. EVOS Legends bener-bener step up banget, bener-bener bermain dengan level yang berbeda. Dan inilah dia ketika melawan Rebellion Zion. Apa namanya? Blue Derby? Derby Blue? Blue? Dan inilah dia pertandingan terakhir untuk minggu yang keempat penutupan paruh musim. Alter Ego Esports melawan Onyx Esports, dan ini adalah menit ke-12 yang menjadi sebuah jawaban. Kalau lu ke pick off sendirian, yang dilakukan oleh teman-teman lu adalah nge-follow up, melakukan pick balasan, atau mundur aja. Dan menurut gua di game kali ini Onyx Esports menunjukkan bahwa Alter Ego Esports melakukan sebuah play yang beresiko. Karena gini, Onyx Esports leading 5,7k dari segi gold, udah jauh banget. Yes, Sirpai mencoba maju ke depan, Falling Star Moon, tapi ke dalam kerumunan teman-teman dari Onyx Esports. Dan ini damage-nya udah tidak bisa dibendung lagi, karena kita tahu dari awal mereka udah unggul dari segi gold dan juga level, dan segala macamnya. Di sini juga udah punya item yang cukup mumpuni untuk menghandle Crossbow of Tank. Dia Keyboy ketika dia terkena Crossbow of Tank, Nino udah gak punya ultimate, dan alhasil mati semuanya, tumbang semuanya satu persatu. Dan ini di menit yang ke-12. Bang, kok bisa ya strike push di menit yang ke-12? Dan teman-teman dari Alter Ego Esports padahal masih ada 2 member yang hidup. Yang pertama adalah Leo Murphy, yang kedua adalah Sally Boy dengan Fanny yang dia mainkan. Yang pertama, menit ke-12, sekarang tumbangnya itu udah rata-rata di angka 20 atau 30 detikan. Yang kedua, kalau lu tumbangnya barengan, nih ya, kalau lu tumbangnya barengan kayak Alter Ego Esports, ini beresiko. Makanya aku bilang, tadi ketika teman-teman kita ada yang tumbang satu, apakah kita harus nge-jump in untuk nge-follow up, atau kita back aja reset? Menurutku reset is a must, karena di game kali ini Alter Ego Esports itu nggak ada hero yang bisa clear wave dengan cepat, termasuk dengan Udil, Pai, dan juga Nino. Mereka hitungannya untuk clear wave lama banget. Leo Murphy dan juga Celi Boy yang tersisa dengan 4 member dari Onyx Esports, mereka bisa nabrak. Kenapa? Karena yang pertama, mereka sudah mendapatkan yang namanya base turret. Nah, itu dia tuh udah kebuka, super minion berjalan, karena kita tahu super minion darahnya juga lebih banyak. Dan Sally Boy, dia nggak punya energi yang cukup untuk melakukan serangan kepada wave minion yang tersisa, hero juga yang tersisa. Steel Cable dia lakukan, tapi nggak bisa untuk menangkap hero-hero dari Onyx Esports.
Dan dengan kalkulasi yang matang, Onyx Esports tahu di sini, walaupun ada wave minion, walaupun ada minion yang muncul di sini, nih pas detik ke-41, pas banget juga teman-teman dari Onyx Esports melakukan endgame secara paksa dengan melakukan basic attack dari Suns-nya, dari Boots-nya, dari Kyrie-nya. Dan ini tidak ada cara lain dengan melakukan backdoor secara paksa. Dan menurutku ketika tadi sih momennya ketika Sirpai loncat ke dalam, menurutku kalau emang Sirpai melakukan sebuah mistake, tinggalin aja. Jadi tidak ada lagi yang namanya korban selanjutnya atau sebuah team fight yang menjadi wipe out dalam tanda kutip secara paksa dilakukan karena mereka tumbangnya barengan. Nih lihat ya, Sirpai tumbang 35 detik. Selanjutnya siapa? Udil 33 detik. Nino menjadi korban yang ketiga 35 detik. Dan ini adalah jangka waktu yang berdekatan. Walaupun kita tahu mereka bisa hidupnya deketan juga, tapi Leo Murphy dan Sally Boy tidak bisa menahan dengan lama. Karena kita tahu mereka bukan tipikal clear wave minion swiper, bukan yang bisa nge-clear wave minion dengan cepat, bukan hero yang bisa nge-burst juga ke arah hero-hero lawannya. Dan ini endgame total. Ini juga pernah terjadi waktu timnas kita, timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Filipina. Ketika udah mulai memasuki menit-menit yang krusial banget, let's say menit 11, menit 12, gak butuh Lord, wipe out sekali aja, itu mereka bisa langsung strike end, strike push. Dan itu mirip banget kejadiannya kayak gini. Makanya hati-hati ya kalau udah mulai masuk menit ke-12, jangan sampai kalian terwipe. Apalagi kalian itu kemakan lebih dari 3 sampai dengan 4 member, karena itu bisa di strike push. Apalagi kalau misalkan teman-teman kalian itu nggak ada yang bisa clear wave minion cepat. Dan kayaknya itu aja untuk di video kali ini di kelas KB breakdown untuk week yang keempat, recap week yang keempat, dan tentunya untuk jadwal di week yang kelima bisa aku paparkan sekarang juga nih. Kalian bisa lihat, kalian bisa screenshot, kalian bisa catat. Tetap dukung tim favorit kalian masing-masing, jangan sampai dihujat. Ingat, para pemain sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalian boleh kritik tapi tidak boleh menjatuhkan. Langsung aja berikan dukungan kepada tim favorit kalian di DM, di komentar Instagramnya mereka, sosial media atau segala macamnya. Dan itulah dia tugasku sebagai analis dari MPL Indonesia, memberikan recap kepada kalian semua. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang masih nontonin video aku sampai di titik ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Aku KB. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.